Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis 1 ibadah dan muamalah Al-Mukarram Abah Haji Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan Abah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga diberikan rizki yang berkah dan juga melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya saya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga saya bisa belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHIZ Muttaqin, yang alhamdulillah saya bisa belajar di bawah bimbingan Abah Al-Mukarram Abah Haji Abdurrahman Saleh, yaitu mempelajari tentang hadis-hadis tentang ibadah dan muamalah. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan reformasi Islam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kufur menjadi bersyukur, dari zaman biadab menjadi beradab. Tiada lain dan tiada bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, dan juga kepada para ulama-ulama sholihin, juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari Fakultas Tarbiyah STAI Dr. KHIZ Muttaqin, Prodi PAI kelas 3C dengan NIM 0101220171. Di sini saya akan belajar menjelaskan tentang ar-rohan ataupun sistem gadai. Di dalam kehidupan ini terkadang kita disudutkan dalam dua keadaan, yaitu kebahagiaan dan juga kesulitan. Terutama di dalam masalah kesulitan keuangan ataupun masalah ekonomi. Ketika kita dihadapkan pada situasi kesulitan, maka tidak bisa dipungkiri kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menutupi kesulitan kita ataupun untuk menolong kesulitan kita. Nah, di dalam Islam disyariatkan namanya al-mudayanah ataupun hutang piutang. Nah, diatur di dalam Islam kita boleh berutang kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan kita. Nah, tetapi para ulama berikhtilaf dalam masalah mudayanah ini. Ada yang berpendapat bahwa mudayanah ini mubah, ada juga yang berpendapat bahwa mudayanah ini makruh. Itu semua tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Jikalau kita sangat membutuhkan dan juga kita memiliki kemampuan dalam jangka panjang untuk membayar hutang tersebut, maka kita diperbolehkan untuk berhutang. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ayatnya satu ayat tapi sangat panjang. Di dalamnya dijelaskan bagaimana sistem berhutang, kaifiat berhutang, dan juga masalah-masalah lainnya. Bisa kita lihat bersama-sama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam aspek mudayanah ini secara spesifik dijelaskan di dalamnya ada sistem yang bernama ar-rohan ataupun ar-rohan ataupun sistem gadai. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita berhutang, kita menitipkan barang berharga kita kepada orang yang memberikan hutang. Contoh, misalkan saya membutuhkan uang 2 juta. Saya membutuhkan uang 2 juta, saya ingin berhutang kepada seseorang. Saya ingin meminjam kepada seseorang uang 2 juta. Nah, saya meminjam uang 2 juta kepada seseorang, lalu saya menitipkan barang berharga saya kepada orang yang memberikan hutang tersebut. Menitipkan barang berharga yang saya miliki kepada orang tersebut sebagai jaminan ataupun saksi bahwa saya telah berhutang kepadanya. Nah, di dalam Al-Quran
dijelaskan ataupun apa sih landasan hukum dari sistem ar-rohan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an ini secara spesifik dijelaskan bahwa sistem ar-rohan ini ketika kita di dalam perjalanan wa in kuntum ala safarin, jikalau kita di dalam perjalanan walam tajidu katiban, kita tidak menemukan orang ketiga ataupun pihak ketiga yang menjadi saksi kita berhutang ataupun katib penulis hutang kita ataupun saksi, nah maka parihanum maqbudah, serahkanlah barang titipan ataupun serahkanlah jaminan untuk menjadi saksi bahwa kita telah berhutang. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya bisa kita berhutang dengan cara menitipkan barang berharga ketika dalam perjalanan. Timbul pertanyaan bagaimana jikalau di luar perjalanan? Jika kita tidak di dalam perjalanan, bolehkah kita berhutang dengan sistem gadai? Nah, maka jawabannya adalah boleh. Sebagaimana landasan hukumnya yaitu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan, yang memang hadis ini sahih, disebutkan bahwasanya tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dir'uhu marhunun inda Yahudi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, baju perang milik Rasulullah itu belum ditebus di orang Yahudi. Yang mana ketika Rasulullah SAW berhutang, Rasulullah SAW memberikan jaminan hutang tersebut dengan menggunakan baju perang Rasulullah SAW. Sehingga sampai Rasulullah SAW wafat, baju perang tersebut belum ditebus. Nah, hadis itu menjadikan landasan hukum bahwasanya kita menggunakan sistem gadai itu diperbolehkan. Perlu digarisbawahi bahwasanya prinsip gadai ini merupakan prinsip sosial ataupun transaksi sosial, yang mana ini merupakan bentuk tolong menolong yang telah diatur oleh Islam, yang memang tidak boleh mendapatkan keuntungan di dalamnya. Jadi prinsip gadai ini adalah prinsip sosial tolong menolong antar umat manusia, yang di dalamnya tidak boleh ada keuntungan. Nah, jadi ketika kita memberikan hutang atau memberikan hutang kepada seseorang, lalu seseorang tersebut memberikan jaminan kepada kita, misalkan sawah. Nah, sawah tersebut tidak boleh digarap oleh kita. Itu hukumnya riba. Apa landasan hukumnya? Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ataupun dalam riwayat lain dijelaskan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya mendapatkan keuntungan, maka hukumnya adalah riba. Jadi barang tersebut ataupun barang yang menjadi jaminan itu bukan berarti pindah kepemilikan, tapi barang tersebut adalah jaminan. Jadi ketika seseorang yang berhutang telah melunasi hutangnya, maka barang yang telah dititipkan orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang, barang tersebut bisa diambil lagi oleh orang yang memberi, orang yang berhutang. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Misalkan kita berhutang kepada seseorang, lalu kita menitipkan barang sebagai jaminan sawah misalnya. Nah, ketika suatu saat kita sudah melunasi hutang kita, maka sawah tersebut bisa kita ambil kembali. Jadi bukan pindah kepemilikan, tapi sawah tersebut hanya menjadi jaminan saja. Ketika kita sudah melunasi hutang tersebut, maka sawah tersebut bisa diambil lagi oleh kita. Nah, tadi perlu digarisbawahi sawah tersebut tidak boleh digarap oleh orang yang memberi hutang. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang kita harus garisbawahi selain hal tersebut. Bagaimana jika barang titipan yang dijadikan jaminan tersebut bisa rusak jikalau kita tidak dikelola ataupun jikalau kita tidak gunakan. Contoh,
misalkan kendaraan ataupun hewan ternak. Contoh. Nah, ini juga ada pengecualian. Misalkan kita berhutang, lalu kita memberikan jaminan, yaitu hewan ternak, misalkan sapi. Nah, sapi jikalau kita biarkan saja bisa mati. Jikalau kita tidak beri makan bisa mati. Nah, itu terdapat madarat di dalamnya. Maka kita harus memberi makan sapi tersebut. Sebagai orang yang memberikan hutang harus memberi makan sapi tersebut. Nah, ketika sapi terus diberi makan, maka kantung susunya pasti bakal penuh, pasti bakal kembung. Nah, ketika kantung sapi tersebut kembung, maka harus diperas. Jikalau tidak, maka akan jadi penyakit terhadap sapi tersebut. Nah, maka di dalam hal ini diperbolehkan kita gunakan ataupun kita peras susunya dengan syarat biayanya ditanggung oleh orang yang memberikan hutang. Misal kita berhutang kepada orang lain, kita memberikan jaminan, ataupun ada orang lain berhutang kepada kita, lalu orang tersebut memberikan jaminan kepada kita, yaitu sapi. Maka sapi tersebut kita angon, kita beri makan rumput, lalu lama kelamaan pasti kantung susunya itu kan pasti penuh. Nah, jika tidak diperas, maka sapi tersebut akan terkena penyakit. Nah, maka bisa diperas oleh kita, bisa dikelola oleh kita dengan syarat biaya yang dikeluarkan untuk memeras tersebut, untuk mewadahi air susu tersebut, itu ditanggung oleh orang yang memberi hutang, ditanggung oleh kita sebagai pihak yang memberi hutang. Apa landasan hukumnya? Yaitu di dalam hadis dijelaskan, inna labana dari yuhlabu binafaqatihi ida kana marhuna. Bagaimana jika barang jaminan tersebut berbentuk kendaraan seperti kuda? Nah, bagaimana, bolehkah kita gunakan jaminan tersebut? Maka hukumnya seperti ini. Makan kuda harus diberi makan, diberi minum. Nah, boleh kita tunggangi dengan syarat kita beri makan, beri air minum. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memberi makan kuda tersebut, memberi minum kuda tersebut, itu ditanggung oleh kita, pihak yang memberi hutang. Nah, jikalau kita tidak beri makan kuda, pastikan bakal mati. Nah, itu nanti di dalamnya ada madarat. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika motor yang dijadikan jaminannya itu motor? Motor, jikalau kita lihat di dalam jika motor kalau didiamkan saja tidak bakal rusak, dalam artian aman-aman saja, maka kembali ke hukum asal, barang jaminan itu tidak boleh dikelola ataupun digunakan oleh pihak yang berhutang. Tapi jikalau motor jika didiamkan bakal mati ataupun rusak, nah maka itu terdapat pengecualian. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua yang telah melihat video ini. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan itu bersumber dari kebodohan saya. Akhirul kalam, hudma sofa wada' makadar, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.